Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Nurrofi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi untuk mata kuliah pengantar ekonomi bisnis yang diampu oleh Ibu Nadia Rista, MPDE. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Ekonomi Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah pengenalan apa itu sistem ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah karakteristik dari sistem ekonomi Indonesia. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangannya. Dan yang keempat adalah contoh penerapannya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu apa itu sistem ekonomi Indonesia. Apa itu sistem ekonomi Indonesia? Indonesia sendiri menerapkan sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila dipilih karena dirasa sesuai dengan negara Indonesia, yaitu kebebasan rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun tetap ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran. Yang kedua adalah karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1-4. Untuk poin yang pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu contoh dari penerapan asas kekeluargaan adalah adanya koperasi. Yang kedua adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecurangan ataupun monopoli, agar semua masyarakat dapat merasakannya. Yang ketiga yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sama halnya seperti poin kedua, poin ketiga ini dilakukan agar sumber daya alam Indonesia tidak dikuasai atau dicurangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Dan poin yang keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk materi yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Di sini terdapat 3 kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu semua masyarakat dapat merasakan dan menggunakan kekayaan alam negara Indonesia. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara. Yang kedua yaitu adanya pengakuan hak milik perorangan selama pemanfaatannya tidak menghambat kepentingan masyarakat. Hak milik perorangan ataupun swasta diperbolehkan, tetapi tetap diawasi oleh negara agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Untuk poin yang ketiga yaitu keadaan ekonomi dan pasar lebih terkendali dan minim terjadinya kecurangan pihak yang tak bertanggung jawab. Hal ini juga dikarenakan kegiatan ekonomi diawasi oleh negara ataupun pemerintah.
Setelah kita mengetahui 3 kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila, di sini saya akan membahas juga 3 kelemahan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu adanya sistem free fight liberalisme yang akan memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Yang kedua yaitu pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Tentunya hal ini menyalahi indikator keberhasilan pembangunan suatu desa. Yang terakhir yaitu sistem etatisme yang berlebihan akan berdampak negatif. Sistem etatisme sendiri yaitu sistem ekonomi yang kehidupan ekonominya secara langsung diatur oleh negara. Sistem etatisme yang sangat menonjol atau berlebihan ini akan membunuh potensi serta daya kreasi masyarakat di bidang ekonomi. Untuk yang terakhir yaitu contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila. Di sini ada 4 contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama adanya badan usaha milik negara, yaitu badan yang mengatur atau memproduksi hal-hal penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang yang banyak. Yang kedua yaitu adanya koperasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar tadi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang ketiga yaitu hak milik swasta diawasi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi monopoli dan eksploitasi berlebihan terhadap kekayaan alam Indonesia. Dan yang keempat yaitu adanya serikat pekerja. Peran serikat pekerja yaitu melindungi anggota dan keluarganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.